Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang ACP, TP, dan ATP serta penyusunannya. Pada bagian pertama kita sudah membahas tentang kurikulum merdeka, di mana materi esensial itu menjadi fokus, ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek dan fleksibilitas bagi guru untuk pembelajaran yang terdiferensiasi menjadi hal yang penting, ya, atau karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Nah, kita juga sudah sedikit mengulas tentang bagaimana menguraikan CP menjadi TP dan ATP yang sudah dibahas kemarin. Pertemuan lalu adalah bahwa kita sudah mengetahui tentang CP matematika di fase A. Ya, ini hanya disampaikan dulu saja. Dan domain untuk tiap domain, pada 5 domain di CP Matematika fase A ini juga sudah diuraikan. Ada domain bilangan seperti ini, ya. Bagaimana peserta didik harus mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda konkret yang banyaknya sampai 20 untuk benda konkret, ya. Kemudian juga number sense, ya. Kemudian mampu melakukan komposisi dan dekomposisi. Kemudian pemahaman tentang pecahan juga. Ini yang diperkenalkan untuk fase A, di akhir kelas 2 itu adalah seperempat dan setengah. Kemudian domain aljabar juga sama sudah kita bahas, ya, bagaimana penjumlahan dan pengurangan operasinya, ya, diketahui oleh siswa dan memahami makna simbol matematika sama dengan. Kemudian bagaimana siswa bisa mengenal, meniru, dan melanjutkan pola bilangan, pola bukan bilangan, yang misalnya dari gambar, warna maupun suara. Kemudian di domain pengukuran juga itu sudah dibahas bahwa di mana diharapkan peserta didik bisa membandingkan panjang dan berat secara langsung, ya. Kemudian juga durasi waktu tentang jam, dan juga bisa mengukur atau serta mengestimasi panjang benda menggunakan satuan yang tidak baku. Di domain geometri untuk fase A ini ada segi 4, segi 3, dan segi banyak, ya. Kemudian posisi benda, kemudian juga bangun ruangnya terdiri dari balok, kubus, kerucut, dan bola. Dan untuk domain analisis data dan peluang, kita sudah bahas juga. Ini CP dari domain ini adalah siswa atau peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori. Nah, rekan-rekan guru penggerak dan para kepala sekolah, sekolah dasar, tentu saja kita sudah dihadapkan ketika kurikulum baru berjalan, ya, di tahun 2020 atau 2021, dengan diawali dengan adanya sekolah penggerak. Guru-guru masih tampak gamang, kebingungan, sehingga pemerintah menyajikan contoh-contoh TP sampai modul ajar. Tapi pengalaman saya ketika menjadi pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak selama setahun kemarin, itu ternyata guru menghadapi kesulitan ketika akan menggunakan contoh. Ini seperti beberapa contoh, ada 2 contoh yang mau saya sajikan, bagaimana guru di dalam contoh atau yang contoh yang disampaikan pemerintah tentang TP Matematika fase A domain bilangan, itu ternyata, ya, bilangan cacahnya itu sampai 999. Ini tentu saja tidak sesuai dengan CP, karena CP itu mengalami perubahan-perubahan. Kemudian dari sisi tujuan pembelajaran juga banyak yang tidak cocok dengan buku yang diperoleh oleh guru, ya. Ini seperti ini saya sajikan sesuai dengan apa yang dibuat oleh guru penggerak atau guru yang yang menyampaikan
TP sampai modul ajar. Demikian pula dengan contoh yang kedua, sama ya. Ada hal-hal yang tentu saja berbeda dengan CP, dan juga ketika menyampaikan tujuan pembelajaran, ini terkesan bilangan yang disampaikan itu langsung mencapai dengan angka 99. Nah, ini untuk aljabar juga sedemikian, ya, tidak akan saya bacakan satu persatu, karena ini contoh ingin menyampaikan saja bahwa pantas ketika para guru agak kesulitan ketika mendapatkan contoh yang tidak bisa langsung diterapkan atau dipakai untuk membuat modul ajar. Karena TP dan ATP itu nantinya akan dibuat modul ajar. Tapi bukan berarti apa yang dibuat oleh guru sebagai contoh di kementerian itu tidak bermanfaat. Minimal secara format ini sudah bagus, bisa dipakai untuk dijadikan cara kita membuat ATP. Jadi nanti akan saya coba sampaikan seperti apa TPK yang sesuai dengan CP yang sudah disampaikan dan sesuai dengan buku ajar yang diperoleh oleh sekolah, ya. Jadi ini contoh satu dari pengukuran, contoh TP2 dari pengukuran, ini contoh satu dari domain geometri juga sama, ya. Itu mungkin ini agak persis kalau geometri, karena memang unitnya juga memang sedikit. Kemudian ini contoh yang kedua, ya. Jadi langsung bangun ruang, ini tidak ada segitiga bahkan. Kemudian domain analisis dan peluangnya itu banyak sekali, sementara yang diajarkan tidak seperti ini. Ya, dan ini ada yang contoh dua sedikit, ya, tapi juga agak tidak sesuai dengan buku ajar yang diperoleh oleh guru dan diberikan kepada siswa. Nah, kemudian selanjutnya guru bisa menggunakan format ini dalam rangka menyusun TP-TP yang sudah tadi dibuat menjadi satu unit pembelajaran, dan inilah yang akan dibuat untuk menjadi modul ajar. Nah, tapi sekali lagi susunan dari satu unit ini cenderung seperti loncat-loncat dan mungkin membingungkan bagi para guru. Ini contoh yang saya dapat dan saya sampaikan, di mana misalnya satu unit ada aljabar, kemudian ada data, tapi terkesan tidak runtut gitu ya, tidak runtut. Ya, walaupun biasanya kan guru senangnya itu runtut dalam satu buku, satu bab atau dua bab berurutan, karena urutan buku juga sudah baik. Ya, ini sampai unit 4 untuk kelas 1 sampai unit 6. Nah, kelas 2 baru, ya. Ini juga sudah ada, walaupun sebetulnya bukunya belum diterima oleh para guru, tapi tentu saja ini tidak bisa dibandingkan ketika buku belum diterima waktu itu. Tapi karena sekarang sudah diterima, ya, saya mencoba untuk memperlihatkan atau menyampaikan kepada Anda semuanya, ya, ketika kita membuat ATP, ya. Nah, ini ATP yang telah dibuat oleh di dalam contoh, di mana jam pelajarannya pun untuk kelas 2 dan kelas 1 sama. Sementara kita tahu bahwa untuk kelas 2 5 JP per minggu kali 34 minggu itu 170, ya. Nah, ini barangkali kalau di sini tertulis masih 144 sama persis. Nah, mari kita coba menyusun ATP kelas 1 berdasarkan buku guru. Di sini kan sudah jelas di buku gurunya sudah ada untuk kelas 1, ya. Demikian pula dengan buku guru untuk kelas 2, ya, ada 2 volume buku gurunya, dan ini menurut saya
lebih membuat para guru jadi lebih paham ya ketika buku juga dilibatkan. Walaupun tidak harus terpaku pada satu referensi, tapi minimal karena siswa memegang buku-buku tersebut, tentu saja ini jadi acuan utama. Nah, ini buku guru kelas 2 volume 2 juga dipakai menjadi acuan. Nah, mari kita simak TP Matematika fase A domain bilangan. Setelah saya melihat buku gurunya, maka seperti ini. Jadi ini dilihat dari tujuan-tujuan pembelajaran, ya. Kemudian kelasnya juga sama. Jadi di sini komposisinya untuk bilangan di kelas 1 itu sampai ada 9 tujuan pembelajaran, ya, B1 sampai B9. Kemudian di kelas 2 itu B10 sampai B17. Jadi ada 11. Ya, jadi 9 ditambah 11 untuk bilangan di kelas 2. Kemudian untuk domain aljabar, kelas 1 aljabar itu mencapai 13 TP ya, tujuan pembelajaran. Adapun untuk kelas 2 dari A14 itu sampai 22. Maaf, sampai 31 berarti ya. Karena setelah 30 harusnya 31. Jadi ada 14 sampai 31. Jadi total aljabar itu ada 31 TP. Ya, ini berdasarkan buku. Tentu saja para guru bisa menyingkat, ya, menyatukan, boleh. Itulah kebebasan dari guru untuk membuat tujuan pembelajaran. Karena sekali lagi yang ditentukan oleh pemerintah adalah capaian pembelajaran. Tapi kalau TP dibuat oleh guru masing-masing dan tentu saja fleksibel, sangat fleksibel. Ini hanya contoh saja. Kemudian sama pengukuran juga, ya. Itu untuk kelas 1 ada 4 tujuan pembelajaran, saya membuatnya, ya. Sementara untuk kelas 2-nya ada 5 tujuan pembelajaran untuk domain pengukuran. Dan geometri, ya, itu untuk kelas 1 hanya 4, ya. Bandingkan dengan tadi ya, banyak sekali. Ini hanya 4 saya membuat. Jadi ada yang disatukan, digabungkan dari tujuan pembelajaran pada buku, karena saya pikir itu bisa menggabung ya. Yang penting kan bagaimana membuat atau di dalam modul ajar nantinya urutan-urutan pembelajaran bisa membuat TP ini tercapai. Sementara untuk kelas 2 itu dari G5 sampai G10 ya. Kemudian data ada 4, kelas 1 dan kelas 2. Nah, setelah itu kita buat rasional penyusunan alur tujuan pembelajarannya untuk matematika fase A ini, ya. Jadi dibuat unit-unit ini untuk memudahkan para guru nanti membuat modul ajar. Jadi bisa saja satu modul ajar itu satu unit ya. Walaupun tidak harus, tapi rasanya lebih mudah seperti itu. Jadi satu unit di sini ada unit 1 untuk kelas 1 itu ada 4 TP ya, terdiri dari berapa? 13 tambah 4 17 JP ya. Kemudian untuk unit 2 ya, itu ada bilangan ditambah aljabar ya. Karena ini dengan secara urutan buku juga sama dan memang urutan buku juga tidak menyalahi ya. Ini nanti di akhir ada rekapnya, jumlah jam pelajaran juga. Kemudian di kelas 1 unit pembelajaran 1-3 ada 12 JP, dua-duanya aljabar tentang pengulangan bilangan 1 sampai 10. Kemudian untuk unit 1-4 ya, itu ada 5 JP, itu geometri khusus dibahas. Dan unit 1-5 itu ada 14 JP, terdiri dari bilangan, kemudian pengukuran dan data. Ya. Kemudian di unit 1-6 itu semuanya aljabar, ya.
Itu jumlah JP-nya nanti di akhir ada tentang penjumlahan, pengurangan, dan gabungan dari penjumlahan dan pengurangan. Kemudian di kelas 1 untuk unit 17 itu ada 9 JP seluruhnya tentang pengukuran, dan di unit 18 itu ada bilangan dan geometri, ya. Ini tentang bilangan besar, dan di unit 19 itu data saja, ya, dan rangkuman materi totalnya 8 JP. Nah, itu untuk kelas 1. Jadi total ada 9 unit. Ya. Kalau begitu, untuk lebih memudahkan guru, bisa saja dari 9 unit itu menjadi 9 modul ajar. Ya. Dan itu sangat membantu sekali. Jadi tanpa membuat ATP terlebih dahulu, ini modul ajar pun jadi terkesan ya tidak formal saja nantinya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak mengarah kepada tujuan capaian pembelajaran. Tapi ketika Bapak dan Ibu guru penggerak ya ingin membuat dulu TP di awal, maka ATP-nya juga disusun gitu. Sedemikian rupa maka hasilnya nanti di kala membuat modul ajar itu seolah dipermudah. Ini kelas 2, ini juga ada, saya langsung saja ya, ini ada 10 unit ya, sehingga dari 10 unit ini dengan kelas 1 setelah direkap maka muncullah ini. Jadi untuk kelas 1 semester gasal ada 5 unit, semester genapnya ada 4 unit. Sementara kelas 2 semester gasalnya 5 unit, semester genapnya juga 5 unit. Ya, jadi totalnya untuk kelas 1 144 JP, tapi kelas 2 ada 170 JP. Nah, ini alokasinya seperti ini, sehingga nanti bisa kita membuat modul ajar dengan mudah karena sudah memiliki alur tujuan pembelajaran. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memiliki file yang saya buat ini untuk dijadikan referensi, itu bisa membuat atau menulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.